Buat teman-teman yang nyari expander, nah di depan kita nih masih hidup panjang nih sampai September yang nyari mobil keluarga atau operasional mungkin ya 40 jutaan. Monitor double din bawaan pabrikannya dengan kondisi dashboardnya sudah ada wood panelnya ya, termasuk di bagian konsol tengahnya. Pajak mati baru kemarin September 2021, masih cukup mulus dan ini sebenarnya masih worth to buy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Ibit. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita? Teman-teman langsung ikutin video Dozo 21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 2008. Ini kayaknya yang tipe LI, cuma nanti kita akan cek lagi. Ini manual transmission dengan odometernya sudah di 340 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior mesin C, di open cuma di 46 juta rupiah. Headlampnya sudah menguning semua, bempernya juga sudah harus di repair lagi. Velgnya OEM nih, dengan kondisi ban kurang lebih masih cukup oke ya, sekitar 60%-an. Ini yang langsung harus di repair nih adalah bagian bempernya karena klepnya sudah pecah nih dan hampir copot nih guys nih. Sayang di bagian eksteriornya nih kusam ya, dan ini adalah kondisi di bagian cupnya harus di repaint lagi keseluruhan bodinya dan repair body. Lalu untuk di bagian natatnya nih masih terkategori cukup presisi, cuman di bagian eksteriornya nih catnya kusam banget. Sudah ditambahkan roof rail nih aftermarket dan kondisi di bagian atasnya plafon seperti ini nih guys. Nah lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Ini adalah Xenia XI ternyata, jadi ini yang 1300 cc. Top lamp masih oke. Ada spoiler tambahan tapi sayang wipernya nggak ada nih guys. Jadi harus dicari gantian wipernya. Nah ini sudah dikasih pengait bumper ala-ala JDM gini nih. Kalau nggak ya mungkin akan copot kayak ya. Nah ini sayang nih untuk bagian eksteriornya menurut gua agak kurang. Oke nih guys, kita sedikit ngintip dari sela-selanya nih. Di interiornya sih joknya ya trim bawaan pabrik ya, cuman agak sedikit kusam. Door trimnya sih masih cukup ya. Sayang di bagian head unit ini bolong sama sekali nggak ada ya. Terus di bagian dashboardnya seperti ini. Bagian setir ya agak-agak sedikit menipis, sudah 300 ribuan kilometernya. Di bagian plafon ya sebenarnya sih masih oke ya, gampang dibersihin karena kalap ya. Cuman belum ada double blower tahun 2008 nih guys. Interior sih kategorinya kurang kalau menurut gua karena head unitnya nggak ada nih guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil keluarga, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XI 1300 cc tahun 2008 manual transmission. Ini di open di sini di harga 46 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke lanjut ke belakang nih guys, ada blind fan, masih cukup oke sih kalau menurut gua. Ini adalah Daihatsu Grand Max blind fan ya 2016 manual transmission ke 1300 cc dengan odometer sudah di 170 ribuan dan ini surat-suratnya katanya oke. Di open di harga 60 juta rupiah dan ini kayaknya masih cukup worth it ya, 2016 loh guys. Untuk di bagian eksteriornya belum ada bekas-bekas kusam stiker ya. Yang kusam nih di bagian headlamp sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan masih cukup. Velg masih kalengan seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Ini nat-natnya masih terkategori cukup presisi, hanya ada beberapa penyok nih baret nih kayaknya bekas nabrak di sini. Ya butuh di repair sedikit aja. Terus ke quarter belakang sih masih cukup oke. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakang, stop lampnya masih oke. Terus ini di bagian pegangan atau plastik dari listnya di bagasi sudah patah, harus cari gantiannya. Terus sayang nih di bagian tulangan atas nih guys, ini sudah mengarat ya tulangannya, jadi ya seperti itulah kondisinya. Tapi itu masih minor, masih cukup mulus dan ini sebenarnya masih worth to buy ini guys. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya sudah ada head unit single din ya bawaan pabrikannya. Plafon sih masih cukup bersih nih, sebenarnya mobil operasional sih sudah AC. Cuman interior ini masih cukup oke guys. Nah ini nih buat teman-teman yang lagi nyari blind fan, ada Daihatsu Grand Max blind fan 2016. Di open rencananya di harga 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Langsung cek nih, ada Toyota Reborn. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova Reborn 2000 cc, tapi ini yang tipe V automatic transmission tahun 2017. Odometer sudah di 100 ribuan, atas nama PT, surat-suratnya masih lengkap. Eksteriornya C, interiornya masih B, mesin B, dan ini di open di 265 juta rupiah. Di bagian eksterior ini kotor debu aja, jadi butuh dicuci steam dan dipoles lagi. Ada beberapa baret-baret pemakaian aja di bagian bumper. Sudah ada side corner parkir di bagian depannya. Di bagian sisi kanan nat-natnya masih cukup presisi. Lalu untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyota, single color masih ya. Dan ini bannya kondisinya masih 70%-an, masih cukup layak pakai. Sampai ke bagian belakang ini nat-natnya masih cukup presisi, dan ini kayaknya ada bekas penyok-penyok kecil sih di sini nih udah di repair. Nah, ini di sini nggak terlalu kelihatan ya.
Nah lanjut nih guys, di sisi bagian belakang stop lampnya masih cukup baik, dan di bagian backdoor sama bempernya ini hanya kotor aja, jadi butuh dicuci dan poles lagi nih guys, tapi masih cukup nih kondisinya. Ini ada sedikit cacat nih guys, ini butuh di repair dan di repaint lagi nih di bagian bemper belakang sebelah kiri, tapi masih minor ya sebenarnya. Oke, kita cek di bagian interiornya. Joknya masih sarung ya, bawaan pabrikannya udah lecek banget. Head unit sudah monitor double din bawaan pabrikannya, dengan kondisi dashboardnya sudah ada wood panelnya ya, termasuk di bagian konsol tengahnya. Ini bagian setirnya masih terasa teksturnya nih, masih kelihatan banget ya. Dashboard masih bersih, plafon masih oke, interiornya nih masih cukup baik nih guys kalau menurut gua. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova V 2017 automatic transmission, dan ini di open di 265 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Udah turun harga nih, lumayan turun harganya sekitar 40 jutaan. Langsung aja, di depan kita nih ada Toyota Hilux 2500 cc tipe G ya, double cabin 4x4 guys, 2014 manual transmission. Odometer di 140 ribuan, eksterior C, interior C mesin B, dan ini sekarang di open di 220 juta rupiah. Ini pernah kita review pas harganya masih di 260 jutaan, dan ini masih cukup baik sih kalau gue bilang. Di bagian eksteriornya ya hanya kusam dan kuning-kuning aja, jadi butuh dipoles lagi. Velg nih masih bawaan dari Toyotanya, dengan kondisi bannya nih sudah diganti Bridgestone Dweller ya yang tipe AT, dan kondisinya ya kurang lebih sekitar 40-50% untuk bannya. Lalu ada beberapa penyok-penyok dan baret-baret kasar di bagian panel pintu sebelah kiri, dan untuk di bagian spionnya ini sudah cangkangnya sudah chrome, agak sedikit korosi aja. Nah ini di bagian ke belakangnya, quarternya atau baknya ini sudah agak menguning karat ya, jadi bekas karat yang ada di sini kena hujan turun, dan akhirnya ini butuh dipoles lagi, kalau nggak lama-lama akan nguning seperti ini nih guys sampai ke belakangnya. Nah untuk di bagian belakangnya sudah dikasih carry boy penutup ya, jadi sudah ada kacanya, dan kacanya pun yang belakang sudah defogger, jadi ini di bagian baknya sudah ada penutupnya, walaupun nggak bisa ada passengers nih di bagian belakang. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang nih guys, sudah ada carry boy-nya, stop lamp masih oke, bisa dibuka kacanya dan bisa dibuka baknya, jadi bisa dua arah ya. Ini keren banget sih kalau gue bilang. Lalu ini juga sudah VN Turbo Hilux tipe G nih guys, jadi mesinnya 2500 cc diesel. Oke, kita cek di bagian interiornya. Ini head unit sudah double din tapi belum monitor, bawaan pabrikannya sudah tuas 4x4 ya, di sini ada. Lalu plafon masih oke, interior sih masih terkategori cukup baik guys. Jadi ya kalau teman-teman tertarik, 220 juta ini adalah Hilux double cabin tipe G, masih cukup sih di bagian interiornya. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Hilux 2500 cc G VN Turbo ya, 4-wheel drive atau 4x4 2014 manual transmission. Dan ini sudah turun harga 40 jutaan jadi di 220 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander Exit 1500 cc 2019 manual transmission. Odometernya di 76 ribuan, atas nama PT, sayang SPH-nya nggak ada nih guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B, dan ini exitnya di open di harga 175 juta rupiah. Headlamp fog lampnya juga masih bening. Velg sudah OEM dengan two-tone color bawaan dari Mitsubishi-nya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Cukup kotor ya, jadi hanya butuh dicuci dan dipoles lagi harusnya sih. Nat-natnya masih cukup presisi, sampai ke bagian quarter juga masih cukup presisi nih guys. Nah ini adalah di bagian belakang dari Xpander Exit ya, ini ada stiker ya, jadi ini stikernya Spotlight, bisa dilepas, cuman nggak ada bekas-bekas nabrak. Untuk di bagian stop lamp sih masih cukup, untuk reflektor juga masih oke, kondisinya masih cukup sih di bagian belakang. Oke, ini kita intip di bagian interiornya. Sarung joknya sudah ada beberapa yang sobek-sobek, tapi untuk di bagian trim bawaan pabriknya masih oke. Head unit masih double din bawaan pabrikannya, belum monitor. Ini adalah kondisi di bagian setirnya, ini juga masih cukup bertekstur ya, masih aman banget sih kalau menurut gua. Dashboard masih oke, interiornya masih cukup baik nih guys. Oke nih guys, buat teman-teman yang nyari Xpander Exit 1500 cc tahun 2019, ini manual transmission, di open di harga 175 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Ini masih mulus banget nih, mungkin teman-teman ada yang tertarik. Kita langsung coba cek aja guys. Di depan kita nih ada Camry tipe V ya, 2500 cc tahun 2014 automatic transmission. Odometer sudah di 72 ribu. Lalu di sini eksteriornya terkategori C, interior C, mesin masih terkategori B guys. Dan catatannya di sini atas nama perusahaan. Jadi untuk dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Autobit. Di open di harga 225 juta rupiah. Yang di bagian eksteriornya ini masih oke banget ya. Ini adalah X dari operasional perusahaan. Mungkin ini sekelas dari direksi lah mungkin ya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban ini masih cukup oke ya, masih sekitar 60%. Masih terbilang cukup presisi sampai ke belakangnya guys. Nah sedikit kita
kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari depan nih, masih oke, masih cukup presisi. Ini hanya kusam di bagian debu-debu aja ya. Ini banyak debu menempel, jadi butuh dicuci poles lagi. Untuk nut-nutnya sih masih cukup presisi nih kalau menurut gua nih. Nah lanjut di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke menurut gua. Camry V ya, ini 2500 cc. Ada sedikit baretan kasar yang harus butuh di repaint aja. Untuk interior nih kayak gimana? Coba kita intip yuk. Oke teman-teman, di bagian interior masih oke banget ya. Sudah ada wood panel di bagian konsol tengah, kompartemen bagian tengah masih cukup baik, plafon masih oke. Ini masih cukup mulus sih kalau menurut gua. Nah di bagian setir juga sudah ada lapisan kulit dan juga ada wood panelnya. Terus di bagian dashboard masih oke. Ini interior masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil premium, di depan kita nih ada Toyota Camry V 2500 cc. Ini tahun 2014 guys, automatic transmission atas nama PT guys. Di open hanya di 225 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys.